Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Ketemu lagi sama aku, Diah Giordano. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu, bahagia selalu tentunya. Pokoknya semua usahanya, kerjaannya, jualan, apapun usaha kita untuk mencari uang itu selalu dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala atau sama Tuhan yang Maha Kuasa. Pokoknya semuanya itu dilancarkan. Oke. Ada waktu sedikit aku mau bikin video dulu karena tadi pagi aku itu enggak karena aku jarang sekali ngecek ke YouTube Studio kayak gitu. Kadang karena sibuk banget jualan, pulang sebelum jualan itu aku lebih pengennya ngabisin waktu sama anak aku, sama ibu aku, sama suami aku. Udah itu paling sebentar-sebentar aku ngecek kayak Instagram, Facebook atau YouTube itu, ngebalesin komentar 1-2 udah kayak gitu aja karena aku nggak terlalu into the phone ya, nggak ngeliatin handphone terus, jadi makanya agak kurang update. Nah pagi tadi aku ngeliat YouTube Studio aku, ternyata aku sudah punya 51.000 subscribers. Ya ampun, aku antara seneng, antara shocking dan lain-lain ya. Pokoknya alhamdulillahirobbilalamin. Aku mau berterima kasih banyak sama teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang udah selalu support aku, yang udah selalu banyak juga yang nge-DM di Instagram aku, ngasih support, ngasih dukungan kayak gitu, banyak banget. Pokoknya aku sangat berterima kasih banyak pokoknya ya. Dan aku ngelihat itu ya memang agak sedih ya, aku belum bisa ngebalesin satu-satu komentar-komentar baik itu di Facebook, Instagram, dan yang terutama di YouTube. Karena ya itu tadi aku itu karena kalau orang-orang yang udah komitmen di YouTube itu mereka kan punya asisten sendiri. Kalau aku kan kayak ecek-ecek, aku bukan YouTuber ya, aku agak malu kalau disebut-sebut YouTuber itu. Bukan aku, orang biasa yang cuma mencoba buat bikin video di YouTube dan upload buat sharing doang kayak gitu. Jadi kalau mereka kan ada asistennya, ada orang yang khusus gitu buat ngecek YouTube-nya, buat ngebalesin komentar dan lain-lain itu. Kalau aku kan nggak ada, semuanya sama aku sendiri ya, mulai dari bikin video, dari nge-edit, dari nge-upload, dari ngebalesin komentar dan lain-lain. Aku itu sebenarnya agak sedih banget karena aku orangnya seneng berinteraksi sama orang-orang ya. Sedangkan banyak banget komentar-komentar itu yang belum sempat aku balas. Karena tadi aku ngeliat kan dari Facebook ya, dari YouTube itu kan dikirim kayak email gitu ya, 1 tahun ini loh pencapaian kamu selama 1 tahun di di YouTube itu. Dan aku itu ngedapet kayak berapa ya, hampir 21, totalnya itu sekitar 21.000 komentar di seluruh video aku itu. Jadi kan memang ada salah satu video aku itu yang sampai 13.000 apa 12.000 komentar. Jadi enggak ya Allah, aku sedih ya, sedihnya tuh nggak bisa langsung berinteraksi mau ngucapin. Makanya aku setiap video aku selalu ngucapin mohon maaf, minta maaf, dan terima kasih banyak. Nah, di kesempatan kali ini aku mau cerita-cerita sedikit tentang perjalanan nge-YouTube aku selama 1 tahun. Nah, sebenarnya pas 1 tahunnya itu aku kemarin itu di September ya. Di September itu, jadi aku mulai nge-YouTube itu dari September tahun 2020. Nah, sekarang aku mau cerita sedikit alasannya kenapa aku bikin channel YouTube. Yang pertama, kenapa aku bikin channel YouTube itu, jadi sebenarnya aku itu ada
teman-teman aku di Bandung itu sejak sekitar tahun 2015-an ya. 2015-an itu aku itu tinggal di Bali. 2016, pokoknya 15-16 lah, aku lupa ingat ya. Mereka itu selalu bilang, kamu itu bikin YouTube, bikin channel YouTube, karena lumayan loh orang di YouTube itu dapat uang, bla 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 bla. Aku kan nggak terlalu orangnya itu nggak ke digital, nggak ke internet kayak gitu ya, agak rada-rada blok. Ada agak kampungan, maksudnya nggak ngikutin kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu percaya sama mereka. Aku mikirnya bodohnya nggak percaya, nggak dicek juga. Coba kalau nggak percaya ya udah dicek dulu bener atau enggak sih, teman-teman ini bilang gitu ya. Jadi mereka itu bilang, oh kamu kan di Bali tuh enak, kamu rekomendasi tempat-tempat makan, karena aku sering jalan-jalan main-main sama suamiku tempat makan kayak gitu. Aku sering upload di Instagram aku kan. Mereka bilang bikin channel, bikin ya. Pertamanya aku nggak percaya kalau itu dapat uang. Yang kedua, aku itu orangnya malu, maksudnya nggak bisa ngomong di depan kamera kayak gitu, malu ya. Nggak ada pengalaman sama sekali buat ngomong. Dulu sih pernah mau modelan saeutik kayak gitu tuh, model ecek-ecek, tapi kan cuma foto, jadi nggak usah ngomong ya, nggak bisa. Makanya kalau di video-video aku yang sebelumnya banyak omongan atau yang nggak nyambung kayak gitu, karena ya memang masih belajar ya. Akhirnya tahun 2020 mulai kan dari 2019 itu sudah mulai sangat booming banget kan di Indonesia, yang orang yang YouTube bla bla bla. Aku cobain aja dulu ya, tak cobain bikin YouTube, dan ternyata itu tidak gampang ya, nggak langsung kita bikin. Akunya dulu juga salah persepsi. Jadi salah persepsinya gini, tak pikir buat ngedapetin si monetisasi itu 4.000 menit, bukan 4.000 jam tayang ya. Aku udah pedenya, aku udah dapet nih 4.000 menit. Ternyata itu, anak aku lagi tidur, 4.000 jam tayang dari itu ngedapetin ya. Walah mas, susah banget. Dibilang susah gampang. Nah selama hampir 1 tahun itu, aku 8 bulan bikin channel YouTube itu, cuman dapat berapa ya, 2.000 apa berapa, aku lupa ingat. Tapi dari satu video, ada video aku yang aku ngomong pakai bahasa daerah aku itu, nyuruh suami aku, karena suami aku bule, dia ngomong bahasa daerah itu ngemelejit sampai 7.000 apa 9.000 jam tayang. Jadi mulai dari sana itu aku mulai ngedapetin uang gitu ya. Mulai ngedapetin uang. Nah begitu akhirnya kerasa juga, hello, ada siapa di sana? Dan akhirnya aku mulai ngedapetin uang di YouTube. Oke. Ngerasa. Ibu aku habis mandi. Nah aku nambah video aku cekak. Nah itulah kenapa alasannya itu, ya udahlah aku coba, maksudnya itu bikin gitu, kayak buat lumayan lah tambah-tambahan kayak gitu ya uangnya. Dan memang lumayan ya, karena aku kerjaan utama aku di sini kan aku jualan, jadi kayak pertama gimana maksudnya ya, karena aku nggak bisa konsisten itu di YouTube itu, karena aku punya pekerjaan sendiri, pekerjaan utama. Dan di YouTube ini aku bukan orang yang terkenal gitu, bukan orang yang banyak penggemarnya, penontonnya juga kadang ada kadang enggak gitu, sedikit, kadang banyak kadang sedikit kayak gitu. Nah karena apa, karena mereka kan gimana ya, kalau ke aku itu image-nya atau gimana ya, mereka itu pengen ngeliat karena aku nikahnya sama bule, jadi mereka itu mau ngeliat kayak keseharian aku apa, jadi kayak video sehari-hari itu. Sedangkan aku pribadi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu enjoy buat bikin video. Bukan nggak terlalu enjoy, gimana aku makanya ngomong ke Nana teh, jadi nggak ini, aku itu lebih tertarik kayak bikin videonya kayak misalkan jalan-jalan gitu, nge-shoot atau bikin video tentang
nge-shoot pemandangan yang bagus kayak gitu. Aku lebih seneng ke teknik videonya gini bikin videonya itu detail videonya kayak gitu. Nah tapi setiap kali aku nge-upload video yang bernuansa jalan-jalan atau yang memperlihatkan keindahan alam atau tempatnya di sini atau bla bla itu penontonnya tuh kurang banyak. Mereka itu, kalian itu tidak tertarik ya. Nah kalau seandainya suami aku makan Indomie atau apa gimana, pokoknya yang berhubungan dengan bule itu banyak penontonnya. Nah makanya itu, makanya aku jadi kurang bukan nggak terlalu ini ya, jadinya nggak terlalu konsisten bikin videonya karena nggak terlalu, aku rada bingung juga mau bikin video apa, aku nggak tahu maunya orang kayak gimana. Dan ditambah suami aku pemalu, susah banget dia diajakin bikin videonya, jadi ya makanya itu agak susah ya. Nah gitu, tapi alhamdulillah sejauh ini menghasilkan ya. Nah aku mau cerita yang kedua itu tentang suka duka aku selama nge-YouTube. Suka dukanya apa ya? Kebanyakan kalau kata aku suka semuanya. Suka dukanya itu mungkin apa ya? Sukanya, senangnya itu banyak kayak temen online baru gitu. Banyak sekali aku banyak banget ngebacain komentar itu orang-orang yang sama sekali aku nggak kenal gitu. Mereka yang baru pertama kali ngeliat aku itu, ya Allah, sampai ngedoain teteh kakak ayo semoga sehat selalu, bahagia selalu, rukun selalu, seneng banget sama teteh apa gimana. Ada sih beberapa komentar yang nggak enak didengar ya, tapi buat aku ya itu kayak kalau mereka kayak ngeritik, kalau ngasih saran ya aku terima dengan baik ya, maksudnya ini bagus ya buat aku ke depannya. Tapi kalau ada juga yang ngomongnya kurang enak dengan kasar sampai bla 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 itu ya aku tanggepin ya. Toh kalau dari totalnya kayak sekitar aku dapat 21.000 komentar, itu menurut aku hampir 1.000 itu hampir semuanya aku kayaknya kebaca. Komentar-komentar yang nggak enak itu paling beberapa lah ya, yang nggak enak banget, maksudnya yang jelek banget itu paling kayak 4-5 kayak gitu. Tapi yang kebanyakan itu yang kayak di video aku yang ada 12.000 komentarnya itu, mereka itu aduh mbak, ngejelasinnya belibet itu kayak, karena itu tadi aku masih belajar, jadi buat aku kayak motivasi gitu, kalau ngejelasinnya harus lebih bagus lagi gitu. Nah dukanya apalagi ya, nggak ada dukanya sih sebenarnya kata aku. Nah itulah ya, pokoknya seneng aja, ya anggap kayak kayak punya keluarga baru, kayak komunitas baru kayak gitu ya, tempat kita mencurahkan segalanya, belum enggak segalanya juga ya. Nah itu. Nah ketiga aku mau sharing alat-alat apa aja yang aku ini, alat-alat dan aplikasi apa aja yang aku pakai selama YouTube. Nah ini tuh banyak banget aku dapet DM, komentar dan lain-lain, dan nanyain, Kak bikin videonya pakai apa dong, ngedit videonya pakai apa dong, bla bla. Ini banyak banget aku bacain dan aku nggak bisa jawab satu-satu. Jadi di sini aku mau cerita. Jadi waktu aku pertama kali niat pengen bikin YouTube itu, aku ngomong ke suamiku, dan suami aku itu bilang oke, katanya, terus dibeliin lah kamera sama suami aku, padahal aku tuh nggak minta ya. Dan aku bilang aku mau coba pakai handphone gitu. Kata suamiku, enggak, kalau handphone si kualitasnya itu kurang bagus, ntar aku beliin aja kamera kan ya. Jadi dibeliin lah sama aku, ke suami aku, kamera dulu. Bentar mana ya. Nah ini tuh yang kedua. Jadi ceritanya pas aku mau bikin YouTube itu, dia walaupun karena suamiku itu dia seneng, dia fotografer kan, videografer juga, dia udah punya. Aku tadinya mau pinjam alat punya dia, nggak boleh ya, dia nggak mau. Suami aku itu lebih sayang sama alatnya daripada sama aku. Jadi udah katanya nanti aku beliin aja yang kamera yang biasa, yang maksudnya bukan yang biasa ya, yang biasa aja lah, yang
nggak terlalu bagus, nggak terlalu mahal gitu, tapi lumayan bagus bilangnya kayak gitu. Jadi dibeliinlah sama suami aku waktu itu Panasonic G80 atau G30. Ini dia masih aku bawa kemana-mana. Ini dia Lumix, Panasonic Lumix G80 atau G80. Nah itu waktu itu suamiku belinya kurang lebih sekitar kayak 700 euro itu komplit, dia sama lensa dan lain-lainnya itu sekitar, kalau aku udah catat kalau kurang lebih lah sekitar 11,3 jutaan ya. Dan tahu nggak, aku bikin video karena suami aku lagi di rumah sakit dulunya, pertama itu ya, aku bikin video, kedua, ketiga, terus pas ketiga video aku kan pakai apa sih ya Allah, pakai tongkatnya itu apa sih namanya, aku juga nggak tahu, tripod. Nah aku tuh lupa ngunciin tripodnya. Aku tuh ceritanya lagi bikin video sama anak aku lagi masak-masak di dapur, terus pas mau nyopotin, boom, jatuh lah ya. Ya Allah, itu aku paniknya bukan main. Aku pengen nangis karena baru dibeliin kan suami aku itu. Terus sebentar. Nah jatuh, aku itu paniknya bukan main, karena maksudnya gimana ya, ini kan kamera pertama aku. Terus saat itu kita itu lagi covid itu lagi pas baru naik-naiknya, dan memang kerjaan kita itu anjlok down banget. Jadi aku sadar lah ya, ini ya Allah bukan waktu yang tepat buat, nggak penting gitu, bukan hal utama yang harus aku beli gitu. Ini udah ngerusakin aku, panik, mau ngomongnya takut, tapi mau nggak ngomong, nah itu udah rusak gitu ya. Aku tuh bingung, aku bawa anak aku sambil gemeteran, suami aku itu di kamar. Aku nyamperin, terus aku tuh langsung kayak refleks kayak gitu ya, langsung nangis. Kenapa kata suami aku, kenapa katanya. Dia kaget karena aku megang anak aku, dikiranya anak aku jatuh gitu. Jadi suami aku itu yang panik, dia langsung ngambil anak aku. Kenapa katanya. Kayak lo kenapa? Aku bilang bukan, itu kameranya jatuh. Aku bilang rusak. Oh, kata suamiku, langsung dia meluk aku karena aku udah nangis ya. Udah dia bilang jangan, nggak usah nangis katanya. Yang penting bukan kamu sama Kylo, bukan kamu sama anak yang kenapa-napanya. Kirain kenapa kan ya, kalau itu mah bisa diurusin nanti katanya, nanti coba aku cek katanya. Aku udah kaget banget ya. Ya udah, terus dicek sama suami aku, itu ternyata itu lensanya yang rusak. Untung bodinya itu nggak rusak ya, jadi dia beliin lensa lagi, tapi lumayan lah, lensa itu lumayan mahal ya. Aku lupa lagi dia beli berapa, jadi lensanya rusak, dia beliin lensa yang baru. Padahal aku udah bilang aku pengen pakai handphone aja, tapi sama aku tetap udah biarin, pakai itu aja gitu. Terus ini juga, ini bukan ini doang ya, suamiku dia beliin juga yang, karena itu tadi aku niatnya kan aku pengen bikin videonya itu kayak pemandangan kayak gitu, atau bukan daily vlog kayak gitu, bukan kegiatan sehari-hari gitu. Jadi makanya aku kan butuh kayak kumaha etan teh namanya teh, tongsisnya buat ini itu loh, buat kamera itu. Jadi dibeliin juga sama suamiku, tapi itu di rumah, ditinggalin di rumah karena kita lagi di rumah kontrakan itu. Dia belinya kayak apa sih namanya itu, DJI kumanya, nanti aku diliatin gambarnya di sini ya. Itu sekitar lumayan juga mahal ya, 450 euro kalau nggak salah komplit itu. Kalau di kita itu sekitar kurang lebih 7,3 juta, lumayan ya. Nah udah punya semuanya, udah punya kamera, udah punya kok naon sih namanya teh ya, lain tong sih, pokoknya tongkat buat ini itu.
Dan apa? Aku cobain bikin video pakai handphone. Aku punya handphone aku handphone jadul ya, cuman iPhone 6, iPhone 6. Orang udah punya iPhone 13, 14, 15, 16 dan aku cuman punya iPhone 6 doang. Nah, cobain bikin video itu ternyata sih karena lumayan ribet ya. Nah, ini buat teman-teman pemula, apalagi teman-teman yang pengen bikin YouTube, channel YouTube itu yang mikir, aduh aku nggak punya uang nih buat beli apa? Kumaha naon ieu teh kamera. Nggak usah beli kamera, pakai handphone aja. Aku juga makanya apa? Nyesel banget dibilang nyesel lah. Itu suamiku yang pengen beliin ya. Apa sih namanya, sampai sekarang itu tuh nggak kepake gitu. Jadi kayak sekarang aku ini pakai iPad, tapi memang kualitasnya nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau iPad terus apalagi kita di ruangan itu nggak bagus kameranya. Nah ini sebenarnya sih tergantung sama konten apa yang mau kalian bikinnya nanti. Kalau kalian mau di dalam rumah kayak gitu harus punya penerangan yang sangat bagus banget biar si videonya ini bagus kayak gitu. Nah, makanya itu aku cobain balik lagi ke tadi, aku cobain bikin video pakai handphone dan ternyata kualitasnya itu nggak kalah sama pakai kamera. Memang bedanya kalau pakai kamera itu kalau buat malam hari, buat di ruangan, di rumah kayak gitu memang bagus ya. Tapi kalau kalian bisa lihat di video-video terakhir aku jalan-jalan di danau itu aku pakai handphone. Dan kebanyakan dari pokoknya hampir semua aku udah lama banget, aku ini cuman berapa kali make itu nggak pakai lagi. Jadi hampir semuanya video aku itu kalau yang di luar itu, yang apalagi yang baru-baru, maksudnya yang nggak terlalu lama banget itu aku semuanya pakai handphone doang. Dan sama suami aku dibeliin ini loh, DJI Osmo. DJI ini tuh aku rekomen banget ya, itu bagus banget menurut aku. Buat kalian yang seneng bikin video itu, biar enggak, kan kalau kita pakai handphone, kalau yang hobi jalan-jalan kayak gitu kan, kalau gini-gini dia kan gegar ya, gerak-gerak si videonya itu ya. Nah kalau pakai ini tuh enggak. Ini tuh waktu itu suami aku belinya yang komplit sama sama ininya, sama ini tuh naon sih namanya tuh ya tanya. Pokoknya buat naro ininya kumaha tatakan itu, sama tasnya ini sekitar 170 euro atau kurang lebih 2,7 juta. Nah ini tuh bagus banget karena banyak banget fitur-fiturnya yang kita bisa gunain di sini. Dan video itu jadi kita itu kayak profesional gitu. Kayak orang yang yang beneran bisa bikin video, padahal abal-abal gitu ya, padahal ecek-ecek, tapi kualitas videonya itu jadi bagus, jadi enggak gerak-gerak dia. Terus kita bisa bikin time lapse, bisa bagus. Terus pokoknya kalian bisa cek online dah, pokoknya itu bagus banget. Nah itu dia alat-alatnya yang aku pakai. Jadi kalau kalian itu lebih di luar ruangan, kata aku pakai handphone aja, nggak usah beli kamera. Buat apa, itu mahal. Buat apa, kalian kan udah pasti punya handphone semuanya kan ya. Itu juga nggak usah yang mahal banget, nggak usah. Asal yang udah kualitasnya itu berapa sih, aku juga nggak 4K kok, pokoknya 8 berapa ya, nanti aku coba cek di ini ya. Nah udah itu beli ini aja, memang lumayan ya, agak lumayan 2,7 jutaan kalau kalian memang butuh. Tapi kalau nggak butuh ya udah pakai tangan aja gini. Nanti kalau udah gajian banyak dapat gaji dari YouTube, baru kalian beli begitu. Terus aplikasi apa yang aku pakai, aplikasinya itu
adalah KineMaster buat ngeedit video. Buat ngeedit video aku pakainya KineMaster yang berbayar ya. Jadi yang berbayar itu jadi kita nggak ada watermarknya, terus banyak fitur-fitur lain yang bisa kita gunain kayak lagu-lagunya banyak dan pokoknya banyak banget lah. Pokoknya dilihat online aja. Cuman itu aja aku. Terus kalau bikin thumbnail, bikin apa itu aku pakai PicsArt apa ya, kayak boleh kalau menurut salah nama eta pokoknya sama aku di etakan ditaruh apa sih nama aplikasinya itu. Cuman itu doang. Nah begitulah teman-teman, harapan aku di YouTube kedepannya, harapannya pengennya sih lebih mendalami lagi, banyak lebih serius lagi di YouTube-nya, lebih disiplin lagi, lebih tekun lagi, jadi bisa berkembang sampai bisa dapet puluhan dan ratusan juta setiap bulan, amin. Kayak gitu. Jadi ya doain ya teman-teman semuanya, semoga aku makin sukses, amin, makin banyak yang nontonin, kalian juga teman-teman semuanya di rumah. Dan aku belum sempat ngeliatin semuanya YouTube yang pengen kakak mampir dong liatin YouTube aku. Udah banyak sebagian yang aku cek videonya, yang aku subscribe balik juga ya gitu. Tapi belum banyak, belum sampai semuanya karena banyak banget ya. Yang pokoknya semoga kita semuanya sukses ke depannya dan rezekinya selalu dilancarin, amin amin. Nah buat 51.000 subscribers aku, terima kasih banyak semuanya, terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan Tuhan yang Maha Kuasa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah terima kasih sekali lagi udah nontonin selalu video aku, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.